Dan menurut legenda masyarakat nih guys, hantu genderuwo ini seringkali melakukan bahwa hantu genderuwo ini seringkali menyamar sebagai seorang laki-laki yang sangat tampan untuk merayu para wanita, sehingga para wanita itu mau diajak untuk berhubungan suami istri. Assalamualaikum guys, it's me Dewi dan welcome back to my YouTube channel. By the way, gimana kabar kalian guys? Aku berdoa semoga kabar kalian dan juga keluarga selalu sehat dan pastinya bahagia selalu. Ngomongin soal hantu, sebenarnya aku agak sedikit ngiri ya guys. Apalagi aku sekarang lagi sendirian. Kalau ngomongin hantu luar negeri itu kayak ya udahlah nggak apa-apa karena jauh gitu. Tapi kalau ngomongin soal hantu Indonesia, kita cuma butuh untuk sekedar tahu bahwa manusia di dunia itu nggak sendirian. Bahwa di luar sana ada juga makhluk-makhluk tak kasat mata yang juga hidup di dunia. Cuman beda dimensi aja. Selama nggak sering ganggu, aku rasa it's okay. Dan disclaimer guys, aku di sini bukan anak di home dan aku nggak bisa ngeliat hal-hal macam itu dan aku juga nggak mau guys. So semua informasi yang aku dapat ini berasal dari internet dan kalian juga bisa mengakses semua informasi ini sendiri. Oke guys, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Dan kita langsung mulai aja ke hantu yang pertama. Yang pertama ada kuntilanak. Kalau dari namanya aja ini udah nggak asing kan ya. Dan ini adalah salah satu hantu yang paling populer di Indonesia. Jadi hantu kuntilanak atau kita panggil aja Mbak Kunti ya. Please jangan datang, oke? Jadi hantu kuntilanak ini atau biasanya orang Melayu sebut Puntianak atau Pontianak, dipercayai bahwa ini adalah salah satu hantu yang berasal dari wanita yang sedang hamil, kemudian dia meninggal dunia sebelum dia sempat melahirkan. Dan sosok aduh guys, aku merinding. Dan sosok hantu Mbak Kunti ini guys, biasanya digambarkan dengan sosok wanita dengan rambut panjang dan juga memakai baju berwarna putih. Tapi ada juga orang yang bilang bahwa kadang dia juga pakai baju warna merah. Tapi yang paling populer nih guys, dia pakai baju warna putih. Dan katanya nih guys, sosok hantu Mbak Kunti ini sering menampakkan diri di pohon-pohon besar. Kadang juga ada di rumah-rumah kosong yang tidak berpenghuni. Dan tanda-tanda dari kedatangannya Mbak Kunti ini guys, katanya ditandai dengan bau wangi-wangian bunga seperti bunga melati, bunga kamboja yang disertai dengan suara tangisan atau juga suara tawa cekikikan. Dan juga nih guys, ada yang bilang kalau semisal kalian malam-malam nih guys, terus tiba-tiba ngedenger suara anak ayam, padahal kalian nggak punya piaraan anak ayam, please guys, jangan didatengin atau jangan dicari. Karena katanya itu adalah sosok hantu Mbak Kunti yang sedang menyamar. Dan banyak juga masyarakat yang percaya bahwa hantu Mbak Kunti ini suka sekali mengganggu orang hamil. Sehingga kepercayaan masyarakat Jawa pada zaman dulu, kalau semisal ada wanita hamil nih guys, maka di sebelahnya wanita hamil itu harus selalu ditaruh benda-benda seperti gunting, paku, pisau. Karena katanya guys, hantu Mbak Kunti ini takut sama benda-benda tersebut. Dan ada sebuah cerita legenda yang tersebar di masyarakat Kalimantan tentang asal-muasal hantu Mbak Kunti ini. Jadi katanya guys, pada zaman dulu di daerah Kalimantan Barat, tepatnya di daerah pantai utara, ada seorang putri yang berasal dari keluarga ningrat, yang mana si putri ini sudah hamil di luar nikah. Sehingga itu menjadikan aib bagi keluarga si putri itu. Sehingga keluarga sang putri itu pun memutuskan untuk membuang sang putri itu ke sebuah pulau di tengah-tengah Sungai Kapuas, Kalimantan Barat. Nah, karena sang putri itu ditinggal di sana sendirian guys, nggak ada yang nemenin, sehingga kondisi fisik dan juga mental dari sang putri itu menjadi semakin memburuk. Sang putri itu jadi sering menangis gitu guys. Dan juga terkadang dia mulai suka tertawa cekikikan. Rambut dari sang putri itu pun menjadi semakin panjang dan perutnya menjadi semakin membesar karena bayi yang dia kandung. Sehingga semakin lama sang putri ini udah nggak sanggup lagi menahan beban yang harus dia tanggung. Ditambah lagi kondisi fisiknya dia udah semakin memburuk. Kondisi mentalnya juga semakin memburuk, sehingga sang putri pun akhirnya meninggal dunia. Setelah meninggal guys, jasad sang putri pun tergeletak gitu aja dan gak ada yang mengubur.
karena emang nggak ada orang sama sekali di sana guys. Sehingga guys, karena sang putri itu meninggal dengan keadaan yang tidak wajar, akhirnya arwah dari sang putri itu pun dipercayai gentayangan. Dan tempat pertama yang dia tuju adalah sebuah pohon besar yang paling tua di pulau itu. Dan konon katanya dia di sana melahirkan bayi yang dia kandung, yang mana bayi itu belum sempat dia lahirkan ketika dia masih hidup. Dan konon katanya guys, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, beliau adalah pendiri Kesultanan Pontianak pada masa itu. Ketika beliau mau menentukan tempat pendirian istana di sana, beliau ini katanya sering diganggu sama sosok hantunya sang putri itu. Nah, maka dari itu guys, kota Pontianak dinamakan dengan nama Pontianak karena merujuk pada nama kuntilanak. Dan ini adalah beberapa video guys yang dipercayai sebagai penampakan sosok hantu kuntilanak. Ya Allah, ya Allah, udah kecepil. Ya Allah, ya Tuhanku, kalian ya. Nawasin Bu. Itu bukan ukuran itu gede banget. Itu rambutnya panjang, baju putih. So gimana guys, apa kalian pernah melihat sosok hantu ini? Oke, next buat hantu yang kedua. Oke guys, yang kedua ada mau nyebut namanya aja aku udah ngiri banget guys. Oke, mari kita sebut dia dengan Poci. Oke, Poci ini adalah salah satu hantu yang paling populer di Indonesia. Dia digambarkan sebagai sosok mayat yang masih terbungkus kain kafan. Dia seringkali digambarkan dengan wajah yang sudah hitam membusuk, ditambah dengan mata yang merah menyala. Dan sebagian lagi menggambarkan dia ini wajahnya sudah berongga guys. Jadi bagian mata, bagian hidung itu sudah berongga karena udah sebagian menjadi tengkorak. Dan kehadiran hantu satu ini guys, aku merinding. Dan kehadiran hantu satu ini guys dipercaya sebagai bentuk protes atau minta tolong untuk dibukakan tali pocinya yang masih belum dilepas. Karena dipercayai guys, sebelum tali pocinya ini dibuka, maka dia akan terus terperangkap di dunia dan belum bisa pergi dengan tenang ke alamnya. Mungkin hantu satu ini agak sedikit asing ya guys buat para bule-bule gitu. Karena hantu satu ini adalah hasil penggambaran dari mayat seorang muslim yang dikuburkan. Nah, karena dia ini masih terikat guys bagian atas dan bawahnya, maka seringkali dia ini digambarkan bergerak dengan cara melompat-lompat. Tapi ada juga yang bilang bahwa dia ini nggak melompat-lompat, tapi dia ini terbang melayang. Dan ternyata guys, hantu Poci ini juga seringkali dijadikan sebagai media untuk penglaris. Mungkin kalian pernah denger bakso Poci atau mie ayam Poci kali. Dan ada juga guys sebuah cerita yang beredar di internet tentang sosok hantu pocong plastik. Nah, katanya nih guys, cerita ini muncul ketika ada seorang wanita yang sedang hamil. Kemudian wanita ini sama pacarnya, karena mungkin dia ini hamil di luar nikah, terus pacarnya nggak mau tanggung jawab, akhirnya lah itu perempuan. Nah, setelah itu guys, jasad dari wanita itu akhirnya diotopsi untuk mencari tahu apa penyebab kematian dia. Dan setelah dilakukannya otopsi, ternyata nih guys, jasad dari wanita ini terus mengeluarkan darah, sehingga pihak rumah sakit pun memutuskan untuk membungkus jasad dari wanita itu menggunakan plastik. Setelah kejadian itu guys, muncul teror dari jasad sang wanita itu, yang mana dia ini katanya meminta untuk dibukakan balutan plastik yang membalut tubuhnya dia. Dan ada lagi guys cerita tentang teror sosok Poci yang meneror warga Sidoarjo, Jawa Timur di tahun 2007-2008. Warga sering diperlihatkan sesosok Poci yang sedang mengendarai delman, sehingga para warga pun menyebutnya sebagai hantu Andong Pocong. Jadi hantu Poci ini guys sering sekali meneror warga Sidoarjo dengan cara mengeluarkan suara gemerincing khas delman, kemudian dilanjutkan dengan suara ketukan pintu di malam hari. Dan menurut warga setempat, asal muasal dari hantu Andong Pocong ini berasal dari dua orang pengantin baru yang mereka ini nggak direstui sama keluarganya. Kemudian ketika mereka ini mengendarai sebuah delman, mereka mengalami kecelakaan. Tapi ada juga warga yang berpendapat bahwa itu adalah sosok dari perwujudan ilmu gaib. So, apa kalian pernah dengar cerita itu guys? Dan ini ada beberapa video yang dipercayai sebagai video penampakan hantu pocong.
menyeramkan, guys. Apa Jeep? Jeep, bro. So, gimana menurut kalian tentang hantu satu ini? Oke, lanjut. Yang ketiga, ada hantu sundel bolong. Penggambaran fisik dari sosok hantu sundel bolong ini mirip guys sama hantu kuntilanak, yaitu sosok wanita dengan rambut panjang dan mengenakan baju berwarna putih. Tapi yang membedakan adalah sosok sundel bolong ini bagian punggungnya bolong guys, atau berlubang, sehingga organ-organ dalamnya itu terlihat. Tapi seringkali punggungnya ini akan dia tutupi menggunakan rambutnya yang panjang, karena katanya dia ini merasa malu guys dengan kondisi punggungnya yang bolong itu. Dan tanda-tanda dari kehadiran hantu sundel bolong itu katanya diawali dengan bau atau aroma wangi-wangian bunga, tapi setelah itu guys diikuti dengan bau amis yang sangat menyengat. Bau amis itu disebabkan karena punggungnya yang bolong itu guys. Ada sebuah cerita mitos yang beredar di masyarakat tentang asal-muasal hantu sundel bolong ini. Katanya sosok hantu sundel bolong ini adalah arwah dari wanita yang meninggal karena diperkaos. Karena dia udah diperkaos guys, akhirnya wanita itu pun hamil. Setelah itu, para pelaku pemerkosaan itu memutuskan untuk membunuh sang wanita itu untuk menghilangkan jejak. Setelah dia jasad wanita itu pun dikuburkan gitu aja. Nah, karena dia ini dalam keadaan hamil guys, maka dipercayai bahwa wanita itu kemudian melahirkan di dalam kubur. Tapi anaknya itu guys keluar lewat punggungnya dia, sehingga itu kenapa punggungnya dia itu akhirnya bolong. Kemudian arwah dari wanita itu dipercayai gentayangan serta mencari para pelaku pemerkosaan dan pembunuhannya dia untuk balas dendam. Nah, selain untuk balas dendam, katanya nih guys, sosok hantu sundel bolong ini juga suka menculik anak bayi. Tapi bukan untuk dia sakiti guys, tapi untuk dia rawat. Karena bayi yang dia kandung tadi sudah meninggal dunia ketika dilahirkan di dalam kubur itu. Jadi gimana menurut kalian tentang hantu satu ini? Tragis guys. Oke, kita lanjut ke hantu yang keempat. Yang keempat ada hantu tuyul. Seringkali sosok tuyul ini digambarkan sebagai sosok anak kecil atau manusia dengan tubuh kerdil dengan kepalanya yang gundul, serta dia ini katanya nggak memakai pakaian. Katanya nih guys, tuyul ini berasal dari sosok janin yang keguguran, atau bayi yang diaborsi, atau bayi yang meninggal setelah dia dilahirkan. Kemudian katanya nih guys, arwah dari bayi-bayi itu akan diambil oleh sosok jin untuk dijadikan sebagai tuyul. Nah, karena tuyul ini katanya berasal dari bayi, makanya tuyul ini katanya suka berperilaku seperti anak-anak, seperti bermain, minum susu, dan katanya nih guys, tuyul ini juga suka dijual sama dukun untuk media pesugihan. Jadi majikannya ini akan meminta tuyul untuk mencari uang dengan cara mencuri. Tapi guys, katanya ada persyaratannya nih guys, kalau mau melakukan pesugihan tuyul. Katanya pesugihan tuyul itu nggak boleh dilakukan sama laki-laki yang jomblo. Jadi katanya harus udah punya istri, karena nantinya nih si tuyul ini bakalan minta imbalan, yaitu minta minum susu dari si istrinya itu. Dan pasangan pasutri yang melakukan pesugihan tuyul ini harus menganggap si tuyul itu sebagai anaknya sendiri. Dan si tuyul ini nanti akan minta ASI dari si istrinya itu. Tapi guys, sebenarnya yang dia minum itu bukanlah ASI, tapi darah dari si istrinya itu. Terus gimana nih caranya buat menangkap tuyul kalau semisal emang bener ada teror tuyul? Nah, katanya nih guys, kalau mau menangkap tuyul itu harus disediakan sebuah baskom yang berisi air dan di dalamnya ditaruh kepiting kali yang berwarna kuning. Kemudian di sebelahnya lagi katanya harus ada mangkok yang diisi dengan lilin. Nah, konon katanya nih guys, nanti si tuyulnya kalau datang, ya ketika harusnya dia ini nyuri uang gitu, ketika dia melihat ada kepiting kali di situ, jadi bakal mampir ke situ, terus dia bakal main-mainan itu kepiting kali, lalu lupa sama tugasnya dia, yaitu mencuri uang. Sehingga setelah dia ini kepergok mainan sama kepiting itu, akhirnya dia ini bisa ditangkap. Ada tuyul bah. Gila. So, gimana menurut kalian guys tentang hantu tuyul? Apakah kalian berminat untuk
Kalau mau kaya harus kerja, nggak usah yang aneh-aneh kayak melihara tuyul gitu guys, karena itu adalah perbuatan yang syirik. Oke, next buat hantu selanjutnya. Yang selanjutnya ada genderuwo. Sosok hantu genderuwo ini seringkali digambarkan sebagai sosok manusia setengah kera yang bertubuh sangat besar dengan kulit berwarna hitam kemerahan yang dipenuhi dengan bulu hitam di seluruh tubuhnya. Genderuwo ini paling banyak dikenal di masyarakat Jawa. Katanya nih guys, tempat kesukaannya genderuwo ini adalah di hutan-hutan, kemudian pohon besar yang teduh, serta tempat-tempat lembab dan sunyi. Dan katanya nih guys, tanda-tanda kedatangan hantu genderuwo ini seringkali dikaitkan dengan bau ubi bakar atau bau singkong bakar. Dan menurut legenda masyarakat nih guys, hantu genderuwo ini seringkali melakukan bahwa hantu genderuwo ini seringkali menyamar sebagai seorang laki-laki yang sangat tampan untuk merayu para wanita, sehingga para wanita itu mau diajak untuk berhubungan suami istri. Kemudian ada yang bilang lagi guys, bahwa sosok hantu ini suka menyamar menjadi suami dari seorang istri yang ditinggal kerja suaminya. Lalu kemudian suami KW itu akan datang ke istrinya itu di malam hari, kemudian mereka melakukan hubungan suami istri, padahal itu bukan suaminya guys, tapi sosok hantu genderuwo yang menyerupai suaminya. Katanya hantu genderuwo ini berasal dari arwah orang-orang yang meninggal secara tidak sempurna, dan beberapa kalangan meyakini bahwa sosok hantu ini dapat memberikan nasib baik atau keberuntungan, seperti ketika pengundian nomor. Dan katanya nih guys, cara manusia untuk mendapatkan bantuan dari genderuwo ini adalah dengan cara memberikan sate gagak, karena sate gagak itu adalah kesukaannya genderuwo. Dan ini adalah video yang diklaim sebagai penampakan hantu genderuwo. So, gimana menurut kalian tentang hantu satu ini? Oke, kita lanjut ke hantu yang selanjutnya. Next ada Wewe Gombel, dan seringkali dia digambarkan sebagai sosok wanita dengan wajah yang menyeramkan, dengan rambut yang panjang menjuntai, dan gak lepas dengan, payudara dia yang panjang dan menggelambir. Panjangnya ini katanya sampai selutut guys. Dan ada sebuah cerita yang beredar nih guys tentang asal-muasal dari hantu Wewe Gombel ini. Katanya nih guys, zaman dulu ada seorang gadis yang sangat cantik, kemudian dia ini membunuh suaminya karena suaminya ini ketahuan selingkuh. Alasan suaminya selingkuh ini guys, katanya karena si gadis cantik itu atau istrinya itu gak bisa memberikannya keturunan. Nah, setelah suaminya, gadis itu lalu dikejar-kejar sama warga untuk ditangkap. Tapi kemudian dia ini kabur guys. Setelah kabur, dia ini nggak tahu kabur kemana, hingga akhirnya dia ini pun menjadi seperti gembel, menjadi seperti orang gila dan terasingkan. Hingga pada suatu ketika, gadis itu pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Hingga pada akhirnya dipercayai bahwa arwah dari gadis itu guys menjadi sosok hantu Wewe Gombel. Mitos dari hantu Wewe Gombel ini adalah dia ini seringkali menculik anak-anak kecil ketika mereka ini keluar di malam hari. Yang katanya nih guys, sosok hantu Wewe Gombel ini bakal menculik anak-anak yang ditelantarkan sama orang tuanya, yang nggak keurus sama orang tuanya. Lalu kemudian hantu Wewe Gombel ini bakal mengembalikan anak-anak itu kepada orang tuanya ketika orang tuanya ini udah sadar guys bahwa mereka ini udah tidak mengurusi anak-anaknya. Dan konon katanya jika emang benar ada anak yang menghilang karena diculik sama Wewe Gombel, maka harus dilakukan ritual-ritual tertentu untuk mengembalikan anak itu, yaitu dengan cara mengelilingi kampung dengan menabuh tampah atau bikin bunyi-bunyian yang rame gitu loh guys, sambil meneriaki nama dari anak yang hilang itu. Dan katanya nih guys, nggak lama setelah itu nanti si anak ini bakal keluar dengan sendirinya. Tapi guys, dari berbagai cerita itu guys, ada yang bilang bahwa katanya cerita hantu Wewe Gombel itu cuma mitos, gak nyata. Yang katanya nih guys, cerita ini hanya cerita buatan yang dibuat sama orang tua zaman dulu agar anak-anaknya ini nggak keluyuran malam-malam. Karena pada zaman dulu kondisi penerangan jalan itu masih belum seperti sekarang guys, jadi masih banyak yang gelap gitu guys. Sedangkan posisinya masih banyak hutan.
dan pastinya banyak sekali hewan buas yang masih berkeliaran di malam hari. Nah, untuk melindungi anak-anaknya ini guys, akhirnya katanya para orang tua zaman dulu membuat cerita tentang sosok hantu babi gombel yang suka menculik anak-anak yang suka keluaran di malam hari. So, gimana menurut kalian guys tentang hantu satu ini? Apa kalian percaya bahwa babi gombel itu beneran ada? Atau itu cuman cerita mitos, cerita karangan orang tua untuk melindungi anak-anaknya biar mereka ini nggak suka kelayapan di malam hari? Yang selanjutnya ada kuyang. Sebenarnya bukan yang terakhir sih guys, karena kita tahu kan guys, ada banyak banget hantu-hantu yang dipercayai di Indonesia. Oke, kuyang atau juga dikenal sebagai palasik dipercayai sebagai sosok siluman dengan wujud kepala tanpa badan. Tapi kepala itu masih nempel sama organ-organ dalam tubuhnya. Dan kepala itu akan melayang di udara untuk mencari mangsa. Jadi katanya nih guys, kuyang ini suka mencari darah dari bayi dan juga darah dari wanita yang habis melahirkan. Dan makhluk ini sangat dikenal di masyarakat Kalimantan. Yang konon katanya nih guys, sebenarnya sosok kuyang ini tuh sebenarnya manusia biasa. Cuman dia ini melakukan ritual ilmu gaib gitu guys untuk mendapatkan kehidupan yang abadi. Dan dipercaya masyarakat Kalimantan bahwa sosok kuyang ini memiliki sebuah minyak sakti yang dinamakan dengan minyak kuyang atau minyak kawiyang, yang mana kalau sampai minyak itu terkena sama manusia, maka manusia itu akan menjadi kuyang. Tapi ternyata nih guys, kuyang ini punya kelemahan. Katanya kuyang ini takut sama bawang merah, terutama bawang merah tunggal. Kuyang ini juga katanya takut sama pisau, cermin, dan rumput jariangau. Sehingga dipercaya bahwa untuk menghindari gangguan kuyang, maka ibu-ibu yang baru aja melahirkan, di sampingnya harus selalu ada benda-benda itu guys. Itu benda-benda yang ditakuti sama sosok hantu kuyang. Sedangkan untuk kuyang sendiri, katanya nih guys, harus mencari tubuh dari si kuyang itu. Setelah tubuhnya ditemukan, benda-benda tajam yang ditakuti sama kuyang itu harus dimasukkan lewat lehernya. Sehingga nih guys, kepalanya tadi gak bakal bisa balik lagi ke tubuhnya, karena tubuhnya udah dimasukin sama benda-benda tajam tadi. Karena gak bisa masuk, akhirnya kuyang ini akan jelek. Apa itu? Allahu Akbar. Hei! Astagfirullahaladzim, ada yang di dalam sumur, cok! Siapa itu? Terbang! Ngejar ini mah! Ini mah ngejar ini, gue yakin! Hei! Jangan ngejar gue! Ini ngejar ini! Ayo! Gak mau gua! Borek! Jadi itu guys, beberapa hantu Indonesia yang dipercayai eksistensinya oleh banyak masyarakat Indonesia. Apa kalian percaya bahwa sosok-sosok hantu itu adalah arwah-arwah penasaran dari orang yang meninggal secara tidak wajar? Kalau dari sepengetahuan aku nih guys, bahwa sosok hantu-hantu itu bukan berasal dari arwah manusia yang gentayangan, tapi mereka ini adalah sosok jin atau jin korin yang menyerupai orang-orang yang sudah meninggal itu, dan dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang minta tolong karena ada hal-hal yang belum terselesaikan, dan ada juga yang emang iseng mengganggu manusia dengan tujuan untuk melemahkan iman manusia. Jadi segitu dulu tentang pembahasan video kali ini. Makasih banget yang udah menonton, dan jangan lupa buat like, comment, dan share. Stay safe, happy, and healthy buat kita semua, dan see you on the next video. Bye-bye!